Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, saat ini di ruang Vikon kami dari Polres Halmahera Utara jam 21.44 hari Selasa, Senin tanggal 30 Maret 2026 kami memfasilitasi atas adanya berita viral tentang screenshot percakapan grup WA yang dilakukan oleh anggota dewan atas nama Aksan Rikitong, dan di sini yang bersangkutan sudah hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung agar dengan penjelasan ini bisa dipahami oleh semua masyarakat ataupun netizen yang ingin mengetahui penjelasan dari yang bersangkutan. Dari sini sudah hadir ketiga orang yang ada di dalam percakapan grup WA tersebut. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh media yang sudah hadir di malam hari ini untuk bagaimana saya bisa menjelaskan secara langsung dengan rinci terkait dengan percakapan potongan chatting di WhatsApp yang beredar luas di tadi pagi. Perlu diketahui bahwa saya Aksan Rikitong, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Halmahera Utara, menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, terlebih khusus di Halmahera Utara yang merasa terluka terkait dengan potongan chatting WhatsApp yang beredar luas. Tetapi perlu saya jelaskan dan saya mengklarifikasi bahwa potongan chatting di WhatsApp itu sebenarnya bukanlah seperti demikian yang dimaksudkan. Karena potongan itu bukanlah secara utuh yang ditampilkan, tetapi ada percakapan sebelumnya yang dimana bisa muncul perkataan saya bilang baku bunuh sudah. Mungkin itu yang sangat memprovokasi hari ini di mana-mana tersebar. Jadi di percakapan itu saya sebelumnya tidak mengaktifkan handphone. Dari kemarin siang saya hanya berkoordinasi dengan tetapi saya sudah membentuk Aliansi Pemuda Kristen Halmahera Utara, Aliansi Pemuda Kristen Peduli Halmahera Utara yang diketuai oleh Bung Jimmy Bitino bersama dengan Sekretaris Gamki Bapak Yosko Talha. Jadi saya menginisiasi bagaimana caranya agar kita bertemu dengan saudara-saudara Front Pemuda Muslim Tobelo. Saya yang menginisiasi, saya yang membuat caranya bagaimana sih supaya kita bisa bertemu. Karena saya ingin kita hidup rukun dan damai dalam suatu bingkai rumah Ibu Lamu. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya agar supaya kita bisa bertemu. Sehingga langkah-langkah itu terbentuk di hari Sabtu, di malam Minggu, hari Sabtu sore menjelang malam. Dan pada akhirnya kerja-kerja itu saya perintahkan kepada sekretaris dan sekretaris Gamki dan ketua aliansi bergerak cepat, lakukan komunikasi konsolidasi
agar supaya kita bisa duduk bersama dengan teman-teman pemuda Front Pemuda Muslim Tobelo. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, itu bisa terjadi kemarin jam 2 siang. Teman-teman Aliansi Pemuda Kristen Tobelo, teman-teman Aliansi Pemuda Kristen Halmahera Utara, Peduli Halmahera Utara dengan teman-teman Front Pemuda Muslim Tobelo bisa bertemu di alun-alun, difasilitasi oleh teman-teman dari Intel Brimob ya. Dan saya merasa bersyukur, merasa bangga karena itu bisa terjadi. Tujuan saya hanya satu, agar supaya kita bisa bersama-sama mengawal proses hukum yang ada tanpa kita memihak kepada siapapun. Dan kita sama-sama bisa duduk bersama menjaga perdamaian, menjaga keutuhan, menjaga rasa nyaman. Tetapi berbagai dinamika bisa saja terjadi di dalam grup, di dalam suatu organisasi. Saya diprotes, yang memprotes saya terutama adik saya Ian, ini ada di pinggir. Dia memprotes saya luar biasa, menyerang saya secara frontal di dalam grup sampai ajak baku hantam. Jadi dia bilang saya lemah. Kalau tidak salah ada kata banci ya, Ian ya. Ada kata banci, terus bilang baku hantam. Kalau begini metoran dan orang baku hantam sudah. Jadi dia menunjukkan ke saya bahwa itu baku hantam. Jadi saya karena emosi baca WA itu, saya menanggapi. Jadi saya bilang baku bunuh sudah, karena dia langsung keluar dari grup. Jadi saya tandai kepada sekretaris, maksudnya bilang Ian baku bunuh sudah. Tapi cuman bahasa saya itu bilang baku bunuh sudah. Jadi itu tujuannya kepada saudara Ian, karena dia bilang saya lemah. Dia bilang saya baku hantam sudah. Jadi saya terpancing dengan bahasa itu, saya bilang baku bunuh sudah. Jadi itu tujuannya ke adik saya Ian. Makanya pagi-pagi jam 8 dia datang minta maaf. Dia datang minta maaf, mungkin sudah mengetahui percakapan, jadi dia datang minta maaf. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat bahwa terkait kalimat bilang baku bunuh itu ditujukan kepada adik saya saudara Ian Hoakai. Yang kedua, mungkin yang dimainkan di dalam medsos terkait dengan kalimat supaya dong tahu tong sosial. Kalimat itu adalah terkait dengan aksi hari ini, bahwa orang juga sudah siap untuk turun aksi sama-sama jika teman-teman mau orang duduk bersama dan mau orang bisa melakukan ini secara bersama-sama. Tapi kalau tidak, jangan sama-sama. Maksudnya kita menghindari segala sesuatu. Bisa bertajuk damai, kita duduk, kita melakukan aksi sama-sama, bisa juga kita pisah. Dalam arti saya bilang itu dia saya tandai kepada sekretaris langsung. Saya bilang kasih tahu ke orang, maksudnya kasih tahu ke orang bahwa orang juga sudah siap untuk melakukan aksi ini. Jadi percakapan yang tadi soal baku bunuh itu hanya putus selesai langsung di situ. Nah, terus terkait dengan percakapan selanjutnya ke bawah, saya siap memberikan percakapan secara utuh. Percakapan yang ke bawah yaitu ada kalimat yang mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara, Bapak Kasman Haji Ahmad. Karena ada kalimat saya yang mungkin melukai dengan potongan kalimat itu. Jujur, saya meminta bertemu dengan beliau di hari Sabtu melalui telepon dari Ibu Meis dan Bapak Sudarmin untuk kita Gamki melakukan audiens. Tetapi belum ada waktu untuk bertemu dengan kami, padahal kami tujuannya yaitu terkait dengan kegiatan hari ini dengan teman-teman Front Pemuda Muslim Tobelo. Jadi saya menginstruksikan kepada sekretaris Gamki, Pak Yos, untuk kalau Pak Kasman tidak mau ketemu dengan kita tidak perlu hadir di acara bedah buku. Jadi saya maksudkan kita tidak usah hadir kalau kita kan diundang secara resmi, Gamki diundang secara resmi. Jadi saya bilang tuh tidak usah hadir sudah. Kalau Pak Wakil tidak mau ketemu orang untuk ini tuh tidak usah hadir di acara buku. Tetapi dalam perjalanan, jadi beliau sudah oke siap ketua. Tetapi dalam perjalanan beliau, saya tanya posisi di mana sekarang.
beliau bilang ada di acara beda buku. Jadi saya marah kepada beliau. Jadi saya langsung bilang tidak usah ikut sudah yang namanya acara Pak Kasman. Stop ikut. Saya punya kata mungkin situ ada di bold di situ. Stop ikut. Nah, jadi itu hanya internal di dalam Gamki sebagai kesepakatan. Karena ini sikap organisasi saya. Saya membawa sikap organisasi. Jadi itu kata tai itu ditujukan kepada saudara Yos. Kata foya-foya saja itu ditujukan kepada saudara Yos. Siapa sudah bilang saya iya, tapi bikin lain. Sedangkan yang saya instruksikan, Bapak harus turun konsolidasi, cek ke seluruh teman-teman di saudara-saudara Muslim yang akan melakukan demo juga. Ternyata bikin lain. Jadi itu saya marah ke beliau dan saya mengeluarkan kata itu. Tapi setelah kata itu tidak ada lagi kalimat lain ke bawah untuk menyerang seorang wakil bupati dan mengajak pemuda, tidak ada lagi, hanya itu saja. Tetapi awal dari percakapan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa seperti ini. Yang kenapa saya bilang membunuh karena dengan iya, karena persoalan dengan iya. Kenapa saya bilang tai dan foya-foya karena emosi dengan Yos, punya sikap yang tidak mengikuti proses yang kita sudah sepakati bersama, yang sudah saya instruksikan selaku ketua. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, terlebih khusus masyarakat Halmahera Utara, Kota Tobelo, dan kepada Bapak Haji Kasman selaku Wakil Bupati Halmahera Utara. Tidak ada maksud untuk menyakiti, tidak ada maksud untuk menyerang. Kita sama-sama menjaga keutuhan, kedamaian, dan kenyamanan bersama di Kabupaten Halmahera Utara. Saya sangat menghargai beliau karena orang tua, dan saya menghargai seluruh teman-teman. Dan memang saya kalau marah seperti itu kepada anggota saya, tapi langsung habis karena di jam 1:30 Yos langsung temui saya meminta maaf terkait dengan karena saya marah. Dari 1:30 dia datang langsung ke rumah, langsung minta maaf terkait dengan itu. Sekalian menjelaskan terkait dengan hasil pertemuan bersama-sama dengan teman-teman Front Pemuda Muslim Tobelo. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Front Pemuda Muslim Tobelo yang sudah bisa bertemu dengan kami dan tadi melakukan aksi dengan sangat damai, bisa melakukan aksi dengan sangat tertib. Syukur, terima kasih banyak. Kita jaga keutuhan kita jaga kebersamaan kita. Ke depan kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama-sama antara pemuda Kristen dan pemuda Muslim agar supaya keeratan, persatuan, persaudaraan bisa kita jalani bersama-sama dalam ikatan bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan rumah kita Ibu Anak. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya persilakan kepada sekretaris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pak Kapolres yang kami hormati, Pak Ketua Gamki, teman-teman pengurus DPC Gamki Halmahera Utara, para teman-teman media yang kami hormati, saya selaku sekretaris Gamki Halmahera Utara akan menambahkan sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPC Gamki Halmahera Utara. Jadi bahwa potongan-potongan percakapan yang diviralkan sebenarnya dapat saya sampaikan bahwa awalnya kita melihat bahwa pasca takbiran itu terjadi diskusi agak banyak di grup-grup yang bisa kita lihat bisa mengganggu stabilitas lah, katakan begitu, atau perbedaan-perbedaan bisa seperti begitu. Kita kemudian
ada dalam undangan rapat bersama oleh Pemda untuk menenangkan situasi ini supaya kita selalu aman dan damai. Jadi perlu disampaikan bahwa ketika pasca kesepakatan bersama itu ada namanya Front Pemuda Muslim Tobelo yang mengeluarkan statement bahwa dia menolak hasil. Nah, kemudian kita teman-teman Gamki kemudian rapat kira-kira seperti apa solusinya, bagaimana nanti cerita awalnya begitu, bagaimana solusi supaya kita bisa. Kemudian kita rapat dan bersepakat membentuk aliansi pemuda Kristen peduli Halmahera Utara. Ini dalam rangka menenangkan suasana yang sementara lagi didiskusikan panjang lebar di medsos dan lain-lain sebagainya. Maksud kita adalah untuk meredam. Oleh karena itu kami mengeluarkan flyer untuk aksi. Jadi flyer aksi dimaksudkan adalah bagaimana karena kita bertanya-tanya kira-kira mereka ini siapa, kita bisa bertemu siapa, ya toh? Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada mereka sehingga kita memiliki pikiran yang sama untuk menjaga Halmahera Utara yang damai. Seperti itu. Jadi kami buat flyer dan kemudian flyer keluar, kami ditelepon oleh Intel Brimob. Kemudian kami cakap-cakap, kami dipertemukan oleh teman-teman. Situ kita saling berdiskusi, kemudian berdiskusi bahwa kalau bisa kita dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas dan di Halmahera Utara tidak perlu demo besar-besar, kita tawarkan begitu, tetapi kita audien saja karena prinsipnya bahwa yang dipertanyakan oleh teman-teman adalah bagaimana sejauh mana penanganan kasus yang sementara ditangani oleh Polres yang malam takbiran itu. Nah, makanya kami bersepakat untuk itu dan kami juga menyatakan bahwa jika kita punya pikiran yang sama maka kita bisa sama-sama untuk aksi damai seperti itu. Nah, karena itu ada pernyataan-pernyataan yang seperti disampaikan oleh medsos ya, potongan-potongan itu kami sudah siap oleh ketua. Maksudnya itu adalah kita siap bersama. Kita juga siap bersama untuk aksi damai. Begitu. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh ketua adalah khusus kepada kami sebagai anggota Gamki dalam satu grup. Dan beliau sedikit emosi sebagaimana pernyataannya itu, beliau marah kepada kami sebagai anggota, yang terutama ke Ian begitu, saudara Ian Rokai, karena setelah pernyataan diskusi dalam grup, beliau langsung keluar. Jadi perdebatan di situ bukan persoalan setuju dan tidak setuju bertemu dengan pemuda Muslim, tetapi yang diinginkan oleh Ian dan teman diskusi itu adalah kenapa tidak disampaikan di grup langsung bertemu. Saya berkoordinasi dengan ketua, tetapi karena ketua HP-nya sudah off, jadi belum dijawab begitu. Nah, saya tidak menanggapi di situ di dalam grup itu. Nanti selesai itu baru saya menjelaskan sekilas terang pertemuan itu seperti itu. Jadi beliau karena keluar, beliau
marah begitu, beliau marah. Jadi karena ada pernyataan bahwa kalau ini orang itu sebuah hantam, itu ada cat yang seperti ini dari Bung Ian Ohakai begitu. Jadi sampai pagi pun itu kita intel bertanya bagaimana aksi atau tidak begitu. Jadi kita menjawab nanti pagi, dibilang kami dari Aliansi Pemuda Kristen belum melakukan aksi ini seperti itu. Itu ceritanya. Kemudian kenapa beliau ada pernyataan kegiatan buku namanya beda buku. Jadi memang ketika yang sebagaimana disampaikan bahwa awal pertemuan kita di sana kami ingin mengkoordinasikan agar kepawakil agar kira-kira bagaimana supaya kita bisa dapat bertemu dengan teman-teman untuk mengetahui apa isi hati mereka supaya kita bisa sama-sama satu pikiran seperti itu kira-kira. Jadi berkoordinasilah ke Pak Wakil, tapi sampai pertemuan selesai itu tidak respon karena mungkin beliau sibuk gitu. Kita tahu bersama Pak Wakil dengan kapasitasnya beliau. Jadi beliau sedikit sudah emosi begitu ya. Ini tong buat sesuatu yang baik dalam rangka maksud yang baik tapi tidak direspon. Jadi beliau sedikit emosional di situ. Jadi beliau bilang ya tidak usah hadir. Kita kan dapat undangannya. Undangan resmi Gamki, dia bilang tidak usah hadir. Tapi setelah kami bertemu dengan teman-teman pemuda Muslim Tobelo, bercakap-cakap di sini di Polres, saya ke beda buku di sana. Saya di beda buku. Kemudian ketua Gamki tanya posisi di mana posisi saya bilang ada di beda buku. Itu beliau marah ke saya. Beliau marah. Makanya beliau marah. Bilang foya-foya. Kalau saya bilang tadi hadir di sana. Begitu. Jadi beliau lampiaskan emosi itu ke saya. Begitu. Itu sebenarnya. Jadi jangan teman-teman atau masyarakat yang tidak tahu ceritanya, alur kronologinya, kemudian berspekulasi dengan penggalan cat yang beredar itu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Halmahera Utara. Kita semua cinta damai, niat kita baik bersama untuk menjaga Halmahera Utara. Jadi niat kita Gamki Halmahera Utara dengan Aliansi Pemuda Kristen itu adalah ingin daerah ini dia baik. Jadi gerakan kita adalah bagaimana meredam isu-isu yang sementara berkembang supaya mendinginkan suasana, itu maksud kami. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan kepada semua masyarakat Halmahera Utara dan semua masyarakat Maluku Utara. Dan saya juga memohon maaf kepada semua masyarakat jika karena potongan-potongan cat yang kemudian disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian dapat mengganggu kita semua, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dan kita semua cinta damai, cinta Halmahera ini aman terkendali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Yang terhormat Kapolres Najib, yang terhormat Badan Pengurus
Gamki, Halmahera Utara, yang terhormat teman-teman media di malam hari ini. Mungkin tadi mohon izin Ketua sudah jelaskan kronologisnya, dan saya hanya beberapa chatting itu di mana saya tidak, maksudnya bukan tidak setuju, tetapi sama yang disampaikan Pak Sek bahwa tidak ada konfirmasi grup, karena saya pikirkan ini kita manusia yang masih bernafas grup, setidaknya ada informasi. Kita bukan organisasi lain-lain seperti itu, maksudnya deker-deker dan lain, bukan. Kita organisasi forum, dan jika ada pertemuan itu mohon diinformasikan. Kita kan sebagai pengurus badan, dan itu grup pengurus jelas pada DPC Gamki, tidak perlu kita intervensi ke dalam lagi soal hal ini. Terkhusus malam itu saya sempat kaget karena tidak ada informasi di grup, terkhusus Pak Sek punya postingan. Di situ saya serang langsung tanpa saya sampaikan bahwa maksud apa ini. Kalau mau maksud begini, toran dan toran bukan hantam. Kita sampaikan begitu. Sesuai begitu, itu langsung saya keluar dari grup DPC. Di situ saya tidak tahu, saya tidur langsung. Pagi saya dengar wah viral. Itu yang saya bisa jelaskan sampai situ saja. Karena selanjutnya itu saksinya ada beberapa senior kita di Gamki bisa memberikan penjelasan juga soal ini. Saya sudah menjelaskan. Saya hanya sebatas itu, saya pukul kata seperti itu, toren-toren bukan tahu. Ya amarahnya ditimbul dari ketua, akhirnya direspon bahwa sebenarnya kalau saya ada di grup itu berarti balasan komentar itu di siapa nama pasti ada. Cuma karena saya keluar dari grup, merajo istilah begitu. Karena dalam kondisi itu berarti tidak menghargai kita para pengurus. Saya keluar ambil kebijakan seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan saya singkat. Assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres yang saya hormati, Ketua Gamki dan pengurus dan seluruh awak media. Pada dasarnya prinsipnya kami tidak menambahkan lagi seperti yang sudah diutarakan Pak Ketua, Sekretaris, kemudian saudara kami Ian. Akan tetapi yang kami mau sampaikan di sini adalah kejadian hari ini bukti bahwa kita kurang memfilter media, dan kita di grup-grup itu terlalu banyak orang yang menggoreng. Duduk perkaranya itu belum diketahui secara komprehensif substansi ceritanya, tapi sudah viral kemana-mana. Dalam pandangan analisis kami sebagai tim hukum, kami melihat ini ada motif politis, sehingga ini sangat mendowngrade martabat klien kami, dalam hal ini Ketua Gamki, dan kami mempertimbangkan kami akan mengambil langkah hukum apabila diperlukan, karena hari ini sekretaris kami harus dipanggil di Polda untuk diundang untuk undangan klarifikasi. Kami tim hukum siap saja dalam hal ini, kalau prosesnya harus berjalan sebagaimana mestinya kami siap menghadapi, dan bagi oknum-oknum yang jarinya tidak dijaga, kami pikir akan kami laporkan dan kami bawa ke ranah hukum jika kami merasa itu diperlukan. Kami kembalikan juga kemudian kepada keputusan ini kepada Bapak Dewan, Bapak Santri Gitong. Demikian singkat dari kami tim hukum. Selamat malam. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan daripada Pak Santri Gitong beserta dengan rekan-rekannya yang ada di grup WA dan juga dari tim kuasa hukum. Kami dari kepolisian tentunya mengimbau kepada seluruh masyarakat, jadi screenshot tersebut tidak perlu lagi disebarkan, karena kalau semakin disebarkan itu malah akan menambah tanda tanya. Maka dengan adanya penjelasan dari Pak Santri Gitong dengan yang lain itu sudah bisa langsung
memberikan pemahaman kepada masyarakat atau netizen. Tetapi tentunya penanganan secara hukum sudah diterima oleh Polda, dalam hal ini Krimsus. Baik, kami tidak membuka tanya jawab karena ini hanya sekedar Polres Halmahera Utara memberikan fasilitasi kepada Bapak Aksan Pikitong untuk memberikan penjelasan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.